Pemirsa, industri asuransi jiwa di Indonesia semakin berkembang dan para agen penjual produk asuransi tentunya menjadi ujung tombaknya. Nah, bagaimanakah kiranya perusahaan asuransi memilih agen asuransi yang berkualitas? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak James Gui, pakar pelatihan sumber daya manusia. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Chandra. Pak James, ini langsung saja, bagaimana sih sebenarnya perusahaan asuransi itu bisa memastikan seorang agen asuransi yang direkrut itu memiliki kualitas yang baik? Yes, untuk memastikan itu sulit ya, karena ini human factor ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah improve the success average ya. Rata-rata kalau kita lihat orang-orang yang sukses di bidang asuransi adalah orang-orang yang pribadinya lebih tangguh. Fighting spiritnya lebih strong. Yeah, so we have to look for people with stronger fighting spirit. Never say die attitude, never give up. Gitu loh ya. Jadi intelligence of course penting, karena at the end of the day you still have to do calculations ya. People skills itu penting karena kita berhadapan dengan orang ya, dan beraneka macam orang ya. So people skills are important, intelligence to absorb the knowledge is important, but personally I feel at the end of the day it is still that fighting spirit inside the person. Karena tantangannya sangat besar ya, sering sekali pada akhirnya menerima penolakan, istilahnya seperti itu ya Pak James. Nah, seperti apa kiranya perusahaan menyaring dan merekrut agen asuransi? Yes, jadi obviously ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya dari segi usianya, ya itu akan menentukan kematangan seseorang, ya. Oke, ya, maybe ideal age 25 onwards, ya, kematangan, ya. Of course, yang fresh graduate juga bisa karena they have the intelligence ya to absorb new knowledge. Oke, kedua lebih penting adalah the reason why ya, the motivation ya. Kenapa antara begitu banyak profesi yang bisa dia pilih? Kenapa dia pilih agen asuransi? What's the motivation behind it? Ya, apakah dia adalah pencari nafkah utama di keluarga? Nah, dari sana kan dia ada reason ya, a good compelling reason to have to succeed karena dia harus provide for the family. Nah, kiranya untuk standar kriteria yang harus dipenuhi supaya dia layak menjadi agen itu apa? Oh yes, of course. Setelah hal-hal ini sudah dipenuhi seleksi ya, at the end of the day dia juga harus ikuti training pasti. Ya, nah di proses trainingnya kelihatan kesungguhannya, kelihatan komitmennya. Ya, apakah dia datang tepat waktu, datang lebih awal atau datang telat, ya, atau dari 3, 4, 5 training datang pertama kali, 2 kali, selanjutnya udah malas-malasan. Ya, itu seleksi alam sih, you can see ya. Those people who go through the whole series of training, at least itu menunjukkan dia sudah ada komitmen. Ya, dia prepared to go through the process. Ya. Dan of course, at the end of it dia harus lulus ujian AJI kan ya, sebagai seorang qualified insurance agent. Oke, tapi itu kan baru proses tahap awal ya Pak James ya. Nah, pada saat dia telah menjadi seorang agen asuransi, karena agen asuransi ini kan aset penting bagi perusahaan asuransi jiwa ya. Apakah memang perusahaan harus memberikan beragam pelatihan kembali, paling tidak untuk tentunya meningkatkan skill mereka? Pasti, buat seorang agen asuransi terutama is an ongoing training ya. Training dari sisi product knowledge, dia harus always continue to upgrade and update himself or herself terhadap product knowledge ya, terhadap what's around available in the market, what's the company offering and all that, and how does this compare dengan apa yang ditawarkan oleh kompetitor ya. So product knowledge harus, skillnya pun harus ya, people skillsnya, negotiation skillsnya, bargaining skillsnya, selling skillsnya, body language-nya, ya, communicating skills, closing the deal skills, follow up, you know, and all that kind of upsell, cross-sell, all this is a whole range of skills. Ya. Jadi dua sisi dia harus upgrade terus, knowledge skills and skills ya. Oke, nah bagi perusahaan ini Pak James ya, pastinya pada saat training banyak sekali terlihat calon agent yang berkualitas. Tapi pada akhirnya seperti yang tadi Pak James katakan, seleksi alam yang menentukan ya Pak ya. Apakah perusahaan bisa melihat secara kasat mata? Karena kan kalau kita lihat itu fighting skill itu paling utama. Seperti apa harusnya? Secara umum bisa dilihat dari kasat mata, apalagi dari leader-leader ya, yang sudah terbiasa rekrut agent-agent dan sudah membina begitu banyak agent, bisa lihat sih secara insting, secara feeling dari pengalaman ya. And after you become a leader for a while, you can detect the X factor in a person. Pasti nanti terlihat ya. Seleksi alam kembali itu yang menentukan ya. Terima kasih Pak James atas waktu dan informasi yang diberikan. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh